problematika wanita dalam melaksanakan puasa Ramadan. Nah, maksudnya nanti akan disampaikan oleh beliau, akan materi yang disampaikan. Oke, silakan Ibu untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio Payung Utara yang berbahagia. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah, kita semua pada saat ini dikaruniai kesehatan. Semoga kita semua pada saat ini senantiasa bersemangat untuk mengisi hari-hari di akhir bulan Ramadan ini, mengisi dengan berbagai ibadah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini, tema yang akan kita bahas yaitu tentang problematika atau problema wanita dalam melaksanakan puasa Ramadan. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa puasa Ramadan adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bahkan termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Islam didirikan atas 5 pondasi, yaitu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapapun wajibnya puasa Ramadan dan keutamaan-keutamaan yang bisa diraih darinya, namun ada banyak hal yang menyebabkan seorang muslim tidak dapat melaksanakannya ataupun diberi keringanan untuk tidak berpuasa maupun dibolehkan untuk berbuka puasa. Khusus yang menyangkut kita sebagai perempuan, dijumpai berbagai problem atau masalah yang membuat kaum muslimat atau kaum perempuan tidak berpuasa. Antara lain yang pertama yaitu haid dan nifas. Wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas haram melaksanakan puasa dan ia wajib mengqodoknya bila telah bersih dan suci. Jika haid atau nifasnya datang ketika sedang berpuasa, maka puasanya batal. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya kami diperintahkan untuk mengqodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqodok sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, permasalahan yang kedua bagi seorang perempuan yaitu hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui bayi dibolehkan untuk berbuka puasa jika keduanya merasa khawatir atas dirinya atau bayinya ataupun bayinya. Baik bayi itu anak kandung wanita yang menyusui maupun anak orang lain. Baik wanita itu sebagai ibu dari bayi yang disusuinya maupun sebagai ibu susu yang disewa. Kekhawatiran yang membolehkan kedua wanita itu berbuka puasa adalah kekhawatiran yang didasarkan perhitungan yang matang, seperti pengalaman yang telah lalu ataupun pemberitahuan dari dokter muslim yang ahli dan adil. Alasan kebolehan berbuka
berpuasa bagi keduanya, bagi ibu yang hamil dan menyusui, adalah mengkiaskannya kepada orang sakit dan musafir. Alasan lain adalah hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kewajiban puasa dan sebagian sholat dari musafir, dan meringankan kewajiban puasa dari wanita hamil dan wanita menyusui. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu permasalahan atau problem bagi wanita yang berpuasa, yaitu pemakaian alat kontrasepsi atau alat KB. Dalam hal ini, memelihara eksistensi manusia adalah merupakan salah satu tujuan utama perkawinan yang dengannya keturunan akan berkelanjutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan rasa senang dan bahagia bagi setiap pasangan suami istri yang telah dikaruniai keturunan dengan lahirnya anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, disebabkan alasan-alasan tertentu, apakah karena kekhawatiran akan kesehatan ibu jika selalu hamil dan melahirkan, ataupun disebabkan kekhawatiran akan kesulitan materi bila anak terlalu banyak yang akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak-anak tersebut serta rendahnya pendidikan mereka, maka banyak pasangan yang membatasi kelahiran dengan memakai alat kontrasepsi ataupun dengan cara-cara tertentu. Cara yang banyak digunakan untuk menghalangi atau mengatur jarak kelahiran di masa Rasulullah SAW adalah dengan azl. Para sahabat melakukan ini di zaman Rasulullah SAW ketika wahyu masih turun, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, yang artinya kami melakukan azl pada masa Rasulullah SAW sedangkan Al-Quran masih turun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar Radio Kayong Utara yang dirahmati Allah, di abad modern ini telah ditemukan berbagai sarana yang bisa digunakan untuk mencegah kehamilan atau mengatur jarak kehamilan dan merealisasikan kemaslahatan yang menjadi sasaran yang ingin dicapai, yaitu perlindungan terhadap bayi dan ibu dari bahaya dan kemudaratan, sekaligus menghindari kerusakan lain berupa menahan diri dari istri saat menyusui dan ini memberatkan suami. Cara-cara modern itu antara lain dengan memakan pil KB, kemudian suntik KB, spiral atau IUD, kondom, dan lain-lain. Walaupun cara-cara ini terbilang efektif dalam mengatur kelahiran, namun sebagiannya dapat menimbulkan masalah bagi wanita seperti haid yang tidak teratur, bahkan kadang-kadang terus-menerus. Bila haidnya dapat dibedakan dari darah lainnya, maka hari-hari haidnya dilarang untuk sholat, berpuasa, dan lain-lain sesuai dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haid. Sedangkan darah lainnya adalah dianggap istihadah, yaitu darah penyakit, dan si wanita tetap wajib berpuasa. Namun bila darah yang keluar tidak bisa dibedakan, banyak wanita yang jadi bingung. Untuk itu kami akan membahas masalah ini pada poin tersendiri, yaitu pada masalah istihadah. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, problem yang selanjutnya yang keempat yaitu istihadah. Istihadah ini adalah darah yang keluar dari vagina wanita tidak pada waktu yang biasa atau bukan haid ataupun nifas. Ia berupa darah penyakit.
yaitu bila terjadi pada wanita di bawah usia haid atau sekitar 9 tahun, atau darah yang keluar dari dalam waktu kurang dari sedikitnya masa haid, atau melebihi selama-lama masa haid maupun masa nifas. Untuk wanita-wanita yang mengalami istihadah, tidak ada halangan apapun untuk melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Alasannya adalah hadis Rasulullah SAW, yang artinya hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy berkata kepada Rasulullah, "Aku wanita istihadah, aku tidak suci. Apakah aku tinggalkan sholat?" Rasulullah menjawab, "Istihadah itu bukan haid. Jika engkau kedatangan haid, tinggalkan sholat. Maka jika ukuran biasanya telah selesai, mandilah dan sholatlah." Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kemudian permasalahan yang kelima seorang wanita dalam berpuasa, yaitu mengenai pil penunda haid dalam puasa. Para ulama sepakat bahwa wanita muslimah yang kedatangan haid pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini wajib untuk tidak berpuasa, namun wajib mengqodoknya pada bulan yang lain. Hal ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya kepada wanita yang sedang haid. Sebab pada waktu itu kondisi badan seorang wanita yang sedang haid itu sedang lelah dan urat-uratnya lemah, perasaan tidak enak dan lain-lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mereka untuk berbuka, dan bukan sekedar dibolehkan tidak puasa, namun apabila wanita haid ini berpuasa, puasanya tidak sah dan tidak diterima. Darah haid ini merupakan perkara tabi'i, yaitu proses alamiah biologis yang suci atau yang fitri, sebaiknya dibiarkan berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya sebagaimana ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, penggunaan pil ini tidak terlarang dengan syarat pil tersebut tidak membawa efek samping medis yang membahayakan diri pengguna. Untuk itu, haruslah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dokter ahli kandungan yang dipercaya. Namun dalam hal ini, Dr. Quraish Shihab tidak cenderung membolehkan penggunaan pil tersebut dengan alasan bahwa pil tersebut hanya menahan keluarnya darah tetapi tidak menghilangkan dampak psikis dari haid itu sendiri. Mungkin itu Bapak. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh kita ya tentang masalah ya, wanita dalam melaksanakan puasa Ramadan. Baik, timbul satu pertanyaan Bu, bagaimana cara wanita itu dalam keadaan haid ya menghidupkan Lailatul Qadar itu? Nah, gimana? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Baik para muslimah yang berbahagia, tentunya untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ada sebuah malam yang sangat mulia yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin dan muslimat, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan bagi kita yang muslimah, dan pada saat ini tengah kedatangan tamu bulanan yaitu haid, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berlomba-lomba meraih Lailatul Qadar. Untuk wanita haid yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentunya dapat melakukan banyak ibadah, tentunya selain sholat. Wanita haid dan nifas tetap bisa mendapatkan bagian Lailatul Qadar, hanya saja wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh melaksanakan sholat.
untuk bisa mendapatkan banyak pahala ketika Lailatul Qadar, wanita yang sedang haid dan nifas masih memiliki banyak kesempatan ibadah. Di antaranya bentuk ibadah yang bisa dilakukan yang pertama yaitu membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf atau membaca Al-Quran yang ada terjemahannya. Kemudian yang kedua, berzikir dengan memperbanyak bacaan tasbih seperti subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, dan zikir-zikir lainnya. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Dan yang keempat, memperbanyak doa. Seperti itu. Iya, baik. Muslimat asisten dengan kami untuk jam di situ kami buka pukul 17.24 ya. Baik, selanjutnya Bu, bolehkah mencicip, ini masalah makanan dalam puasa ya, mencicipi makanan ketika sedang berpuasa ini, gimana hukumnya, makruh atau gimana? Baik, untuk mencicipi makanan tentunya ini kaitannya dengan kita sebagai ibu yang mempunyai tugas salah satunya yaitu memasak. Pada umumnya memasak dan menyediakan